Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi dari kelompok kami yang membawakan materi tentang konflik, empati, dan hubungan sosial dalam psikologi komunikasi. Adapun materi tersebut akan dibawakan oleh saya beserta juga rekan-rekan saya. Ada saya Muhammad Musambili sebagai moderator. Saya Muhammad Firi Samatonda. Saya Andika Pratama. Saya Surya Nisandai. Saya Nizra Alizabagin. Saya Muhammad Rira Madana. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Firza Matonda. Untuk materi pertama yaitu konflik. Konflik adalah perdebatan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara individu maupun kelompok yang menimbulkan pertentangan. Adapun penyebab konflik yaitu yang pertama ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman komunikasi, perbedaan budaya dan nilai, kurangnya empati, dan yang terakhir itu persaingan kepentingan. Ada juga saya akan menjelaskan jenis-jenis konflik. Yang pertama ada konflik interpersonal, yaitu adalah konflik yang terjadi dalam diri sendiri. Yang kedua adalah konflik interpersonal, konflik antara dua orang dan atau lebih. Yang ketiga ada konflik kelompok, konflik antara kelompok dalam masyarakat atau organisasi. Cara mengatasi konflik, yang pertama adalah komunikasi terbuka, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengontrol emosi, yang keempat mengosesiasi dan kompromi, dan yang kelima adalah menggunakan empati. Kemudian saya akan membacakan dampak positif. Yang pertama itu ada meningkatkan kreativitas, yang kedua menemukan solusi baru, yang ketiga memperkuat hubungan jika diselesaikan dengan baik. Kemudian dampak negatifnya yang pertama menimbulkan stres, yang kedua hubungan menjadi renggang, yang ketiga menurunkan kerjasama. Untuk materi selanjutnya yaitu empati dalam psikologi komunikasi. Nah, empati itu adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ada beberapa jenis empati. Yang pertama itu empati kognitif, yaitu memahami pemikiran orang lain. Yang kedua itu empati emosional, yaitu merasakan emosi yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya itu contoh empati, yaitu ketika teman sedang sedih, kita mendengarkan ceritanya dan memberikan dukungan tanpa menyalahkan. Baik, selanjutnya ada pentingnya empati dalam komunikasi. Yang pertama itu buat mengurangi konflik, kedua meningkatkan hubungan sosial, ketiga membuat komunikasi lebih efektif dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Dan ada lagi cara menumbuhkan empati, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak langsung menghakimi, memahami sudut pandang orang lain dan menunjukkan kepedulian. Selanjutnya akan saya jelaskan hubungan sosial dalam psikologi komunikasi. Hubungan sosial adalah interaksi antara individu dengan individu lain atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada beberapa poin faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama ada komunikasi, kepercayaan, empati, sikap saling menghargai, dan juga lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu bentuk hubungan sosial. Yang pertama hubungan primer, hubungan dekat seperti keluarga dan sahabat. Yang kedua ada hubungan sekunder, yaitu formal seperti teman kerja atau organisasi. Selanjutnya ada dampak hubungan sosial yang baik. Yang pertama meningkatkan kesehatan mental, menambah rasa percaya diri, membantu kerjasama, dan yang terakhir menciptakan lingkungan harmonis. Untuk hambatan hubungan sosial yaitu yang pertama ada kurang komunikasi, egois, tidak adanya empati dan kesalahpahaman. Kesimpulannya adalah konflik, empati, hubungan sosial saling berkaitan dalam psikologi komunikasi. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Sedangkan empati membantu memahami perasaan orang lain dan menyelesaikan konflik dengan baik. Dengan komunikasi yang positif, rasa saling menghargai, dan empati, hubungan sosial dapat dijalani lebih harmonis dan sehat. Demikian presentasi dari kami di kelompok 7. Sekian materi yang telah kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan bagi saya dalam menyampaikan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.